ke-53 ya. Surah Yasin ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, In kanat illa sayhatan wahidatan. Tidak ada kecuali hanya suatu jeritan saja atau satu pekikan saja. Fa idza hum jami'ul ladaina muhdharun, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan kami, kata Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang proses manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing. Ketika nanti terjadi hari kiamat, maka semua kita pasti sudah mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini, termasuklah kita manusia, pasti akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tak binasa hanya Allah. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Kalau kita, semua pasti akan binasa. Tapi binasanya kita, matinya kita bukan akhir segala-galanya. Ada lagi kehidupan berikutnya. Maka nanti kita semua akan dibangkitkan. Ya. Bagaimana proses kita dibangkitkan itu? Kata Allah, In kanat illa sayhatan wahidatan. Ay in kanatil bi'thah minal qubur illa sayhatan wahidatan yanfakhu fiha Israfil fis-sur. Proses kita dibangkitkan dari kubur itu tidak ada kecuali dengan satu pekikan saja, dengan satu suara saja. Yanfakhu fiha Israfil fis-sur, yang mana malaikat Israfil, peniup sangkakala, meniupkan sangkakala, fatahyal ajsad, maka seluruh jasad-jasad yang sudah mati hidup kembali. Walaupun kita sudah beribu-ribu tahun di dalam tanah itu, kembali hidup. Kita ini kan akan lebih lama tinggal di dalam tanah ketimbang di atas tanah. Di atas tanah ini tak begitu lama. Ya, kalau orang hari ini berumur 80 tahun, itu sudah sangat syukur. Ya, tak banyak yang lebih dari itu orang berumur. Sedangkan di dalam kubur itu cukup lama. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau misalnya kiamat itu masih 1000 tahun lagi, 1000 tahunlah dalam tanah itu. Kalau 2000 tahun lagi, 2000 tahun lagi lah. Wallahu ta'ala alam, bisa masih ratusan ribu, hanya Allah ta'ala yang tahu kapan itu kiamat terjadi. Maka nanti kita semua, saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua, setelah sangkakala pertama menyebabkan seluruh alam ini hancur, ada sangkakala kedua yang menyebabkan seluruh manusia nanti kembali dibangkitkan. Fatahyal ajsad, jasad kita ini nanti kembali hidup semula. Ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga ada dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala alaih. Bahwasanya kullu ibni Adam ta'kulul ard. Setiap dari kita manusia ini nanti setelah kita mati, itu nanti jasad kita seluruhnya akan dimakan oleh tanah. Illa ajabaz zanab, kecuali bagian yang diberi nama ajabaz zanab. Ajabaz zanab ini kalau kita lihat tulang ekor kita. Tulang ekor apa namanya? Paling ujung nih. Ini
punggung kita di belakang, paling hujung sekali itu di bawah tuh, itu yang bernama ajabuz zanab tuh. Kecuali yang itu tidak akan dimakan oleh tanah. Dia tidak akan hancur. Ya. Minhu khuliqa, maka dari situlah nanti dia dicipta kembali. Ya. Nabi pernah ditanya, ya, seperti apa kira-kira gambarannya nanti wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislu habbah, seperti biji, dari biji itu tumbuh. Maka dari situlah nanti kemudian kita ini dihidupkan Allah Ta'ala semula. Maka kembali nanti menyatu ruh dengan jasad kita. Saat kita mati, jasad dengan ruh kita berpisah. Nanti di akhirat Allah Ta'ala akan satukan kembali. Ya. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, maka setelah dibangkitkan, maka mereka semua kita manusia ini dihadirkan di hadapan Allah. Al-awwaluna wal-akhirun wal-ins wal-jin, ya, liyuhasabu ala a'malihim. Maka manusia pertama sampai manusia terakhir semua nanti dibawa, dihadirkan ke hadapan Allah. Untuk apa? Liyuhasabu ala a'malihim, untuk dihisab seluruh amal kita sepanjang hayat ini. Supaya dihisab di hadapan Allah. Ya, karena kalau akhirat itu tak ada, dunia ini tidak adil. Ya. Dunia ini tak adil. Maka kalau ada orang mencari keadilan di dunia, itu satu tujuan yang juga tidak akan didapatkan. Ada orang menamakan diri sebagai pencari keadilan, maka sampai kiamat pasti hanya akan mencari. Keadilan itu apakah benar-benar bisa didapatkan di atas dunia ini? Enggak ada. Ya. Kapan keadilan benar-benar bisa didapatkan, ditegakkan? Di akhirat. Maka akhirat itu harus ada. Di dunia ini begitu banyak orang yang berbuat baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang dia buat. Sebaliknya begitu banyak orang yang berbuat buruk, melakukan dosa, kemaksiatan, justru dia mendapatkan kebaikan dari situ. Di atas dunia ini. Di akhirat nanti enggak. Ya. Maka kata Allah Ta'ala pada ayat 45, ayat 54, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ, maka pada hari itu, hari di mana kita dibangkitkan, sudah dibawa ke hadapan Allah Ta'ala untuk dihisab seluruh amal-amal kita. La tuzlamu nafsun syai'a, tidak akan dizalimi satu jiwa walau sedikit pun. Sedikit pun enggak akan dizalimi. Maksud dizalimi di sini apa? La yunqasu min hasanatiha, tidak bakalan dikurangin kebaikannya. Maka orang-orang yang berbuat baik sepanjang hidupnya di atas dunia ini, jangan takut dizalimi bahwa nanti kebaikannya akan berkurang. Tidak. Allah Ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun amal kebaikan yang kita lakukan. Malah justru Allah menambah ganjarannya melebihi daripada apa yang kita buat. Salat kita sekali ke masjid, ganjarannya berapa Allah Ta'ala beri? Ya setidaknya 27 atau 25. Karena ada berbagai macam riwayat keutamaan salat berjamaah itu. Ada riwayat mengatakan 25, ada mengatakan 27, ya, dan semuanya sahih. Kenapa ada perbedaan itu? Kata Imam Nawawi, karena orang yang datang solat berjamaah itu juga beda-beda. Ada orang datang solat berjamaah tepat waktu, ikut dari takbir sampai ke salam, ya. Kemudian saat solat dia khusyuk dalam solatnya, pakaiannya bersih, harum, maka dia mendapatkan pahala yang lebih maksimal. Ketimbang misalnya ada orang sudahlah datangnya telat, ya, sholatnya tak khusyuk,
bajunya masih bau tempat tidur. Rupanya baju tidur yang dia bawa sholat. Ya. Bagi yang perokok belum sikat gigi, pas dia amin, kitalah yang menjadi korbannya. Ya. Ibu-ibu tak merasakan itu, sebab tak ada ibu-ibu yang merokok. Kalau di kalangan laki-laki ada yang merokok. Ya. La tuzlamu nafsun syai'a. Saat itu tidak ada satu jiwa, satu orang pun yang akan dizalimi. Maka orang yang berbuat baik enggak akan dizalimi oleh Allah. Tidak ada satu pun kebaikan dia yang dikurangin Allah, enggak akan. Dengan catatan dia benar-benar melakukan kebaikan itu. Ada juga nanti orang yang terheran-heran, mana kebaikanku dulu? Kata Allah Ta'ala, dulu kamu melakukan kebaikan itu bukan untukku, tapi untuk orang lain. Artinya dia enggak ikhlas. Maka kata Allah Ta'ala, pergilah minta pahalanya ke dia. Maka sangat merugi orang yang melakukan kebaikan tapi tujuannya adalah manusia, bukan karena Allah. Di akhirat dia merugi. Ya. Demikian juga wala yuzadu fi sayyi'atiha, dan nanti orang-orang yang berbuat buruk juga, orang-orang yang banyak melakukan dosa, kesalahan, Allah Ta'ala tidak akan menambah keburukannya di luar dari apa yang dia perbuat. Enggak akan. Ya. Allah Ta'ala tidak akan menambahinya, ya, di luar daripada keburukan yang dia lakukan. Jadi hatta kepada pendosa sekalipun Allah menegakkan keadilan itu. Kapan itu benar-benar tegak? Ya nanti di akhirat. Sebenarnya di dunia ini juga Allah Ta'ala menekankan kepada kita untuk menegakkan keadilan itu. Tapi kelemahan manusia membuat mereka tidak bisa menegakkannya. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha ya'muru bil adl. Kalau kita mendengar khutbah, ya, ini ayat yang selalu dibaca di hujung khutbah. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan untuk menegakkan keadilan. Wal ihsan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita memperhatikan ayat itu, sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kalian untuk berbuat adil baru berbuat baik. Jadi keadilan itu nomor satu, baru berbuat baik. Ya. Maka menegakkan keadilan itu lebih utama ketimbang berbuat baik. Makanya Nabi itu bilang begini, apa kata Nabi? Seandainya lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah itu mencuri, saya akan potong tangannya. Artinya saat itu Nabi sedang mengutamakan keadilan ketimbang berbuat baik. Kalau satu sisi kita pikirkan anaknya, mestinya anak disayangin, ya kan? Dibela, ditolong, kan begitu. Tapi prinsip dalam Islam enggak. Keadilan itu lebih tinggi bahkan ketimbang kebaikan tadi. Maka jangan sampai kita berbuat baik kepada orang sampai mengorbankan keadilan. Itu enggak boleh. Ya. Saking pentingnya lagi keadilan itu, Allah Ta'ala mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kamu tidak berbuat adil kepada satu kaum semata-mata karena kamu enggak suka dengan dia. Ada sentimen, ada kebencian, ada ketidaksukaan, akhirnya dia tidak berlaku adil. Jangan, kata Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tegakkan keadilan karena itu yang lebih dekat kepada takwa. Jadi tanpa kita sadar, salah satu ibadah yang paling mendekat, yang paling dekat seseorang membawa diri dia kepada takwa, itu bisa-bisa bukan sholat, bisa-bisa bukan zikir kita, tapi sikap adil. Ya, sikap adil. Makanya kalau misalnya ada penegak hukum yang benar-benar menegakkan keadilan itu, mungkin itu ibadah paling besar untuk dia. Itu ibadah paling besar untuk dia, tanpa mungkin kita menyadari.
Kita sering sekali berpikir bahwa ibadah-ibadah yang paling mendekatkan kita kepada takwa itu salat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, tahajud kita. Ternyata enggak. Kata Allah Ta'ala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, itu yang paling dekat, jalan pintas yang paling dekat untuk membawa kita ke takwa, sikap adil itu. Maka kalau ada orang walaupun misalnya sholatnya rajin, ya, sampai hitam nih jidatnya nih, makin banyaknya jadi sujud, tapi nggak adil, nggak takwa, begitu, ya. Baik. Jadi di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti benar-benar menegakkan keadilan itu, sehingga orang-orang yang berbuat baik tidak akan mengalami pengurangan dari kebaikannya. Demikian juga orang-orang yang berbuat dosa, berbuat buruk, mereka juga tidak ditambahi Allah melebihi dari keburukan yang mereka lakukan. Ini juga kita di dunia juga begitu. Walaupun orang berbuat salah, kita tidak boleh menghukum dia lebih daripada kesalahan yang dia lakukan. Enggak boleh. Ya. Dia cuma mencuri sebutir telur. Oh, babak belur habis semua. Sebutir telur sampai nyawanya melayang, itu berlebihan kita namanya. Enggak boleh. Dalam Islam itu ada hukum qisas. Ada hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Qisas itu apa? Menghukum seseorang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Maka kalau dia pecahkan gigi orang, dipecahkan giginya. Dia bunuh orang, dibunuh dia, ya, begitu. Dia melukain orang, dilukain dia. Enggak lebih dari itu, enggak boleh lebih. Makanya salah satu prinsip yang paling dasar dalam Islam itu adalah keadilan. Makanya ketika Islam datang, yang ditegakkan itu adalah keadilan. Tapi oleh karena keterbatasan kita sebagai manusia, kelemahan kita, kekurangan kita di dunia ini, keadilan itu pasti tidak akan kita dapatkan seadil-adilnya. Kapan keadilan itu benar-benar tegak? Nanti saat Allah yang menjadi hakim. Alaihissallahu biahkamil hakim. Saat Allah Ta'ala nanti yang menjadi hakimnya, yang menjadi pemutusnya, pengambil keputusannya, maka saat itulah keadilan benar-benar ditegakkan, ya. Maka saking adilnya nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka pun mereka merasa tidak terzalimi. Beda dengan di dunia ini kan. Di dunia ini ada orang dijatuhi vonis, tapi dia merasa vonis itu menzalimi dia. Ya, itu nggak bisa kita pungkiri. Ada mungkin vonis yang pas atau bahkan terasa lebih ringan dari apa yang dia perbuat, tapi nggak bisa kita pungkiri ada orang-orang yang merasa vonis terhadap dia itu melebihi dari apa yang dia perbuat. Mungkin dia salah, tapi vonis yang dia dapatkan lebih begitu. Di dunia itu bisa terjadi. Di akhirat nanti hatta ahli neraka sekalipun tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka merasa saya dimasukkan ini karena dizalimin ini. Enggak ada. Ya, maka semua nanti sadar atas perbuatannya selama di dunia, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Maka yang ada nanti penyesalan. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dulu kita mau berfikir menggunakan akal kita untuk memikirkan agama ini, mau menggunakan telinga kita untuk mendengarkannya, mau kita mengamalkannya, pastilah kita tidak menjadi ahli neraka hari ini, kata mereka, ya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah mereka dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Min khairin aw syarrin, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Faman wajada khairan falyahmadillaha ala dhalik. Maka siapa nanti yang mendapati kebaikan di akhirat, saat kita dihisab, kita mendapatkan kebaikan kita lebih dominan, falyahmadillah, maka bersyukurlah, pujilah Allah Ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalik, siapa yang mendapati keburukannya justru lebih banyak, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cela kecuali dirimu sendiri. Ya. Baik.
Maka nanti setelah manusia dihisab di hadapan Allah Ta'ala, maka manusia ini pun terbagi kepada dua di akhirat. Keputusan akhirnya dua. Satu menjadi ahli syurga, yang kedua menjadi ahli neraka. Cuma dua ini saja keputusan akhir. Ya. Jadi ujung perjalanan manusia ini mulai dari alam ruh, alam jasad, alam dunia, alam barzakh, ya, alam akhirat. Ujung perjalanan manusia ini semua syurga atau neraka. Nah, dua itu saja. Ya. Maka nanti di akhirat kata Allah Ta'ala, manusia ini cuma terbagi dua. Ada ashabul yamin dan ada ashabus shimal. Ya. Perbedaan kita nanti hanya iman dan tidak. Kalau di dunia ini perbedaan itu macam-macam. Ada perbedaan dari sisi agama, ada perbedaan dari sisi suku bangsa, ada perbedaan dari daerah, ada perbedaan bahasa, begitu. Sangat banyak faktor perbedaan di atas dunia ini. Di akhirat enggak ada. Perbedaan yang membedakan kita nanti di sana hanya satu, iman. Maka kelompok beriman semua jadi satu kelompok, bangsa apapun dia dulu di dunia. Yang tak beriman juga menjadi satu kelompok, dari manapun dia di dunia berasal. Ya. Baik, kata Allah Ta'ala pada ayat 55, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga, penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Inna ashabal jannah, sesungguhnya ahli syurga, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Fi syughulin fakihun. Ya. Pada hari itu masyghuluna an ghairihim, mereka sibuk dari orang lain. Artinya sibuk dengan diri mereka sendiri, enggak sibuk ngurusin orang. Apa kesibukan mereka saat itu? Bi anwa'in na'im allati yatafakkahuna biha. Mereka sibuk menikmati berbagai macam kenikmatan. Di dunia ini kalau disebut sibuk, cenderung capek, mondar-mandir, ya kan, nggak bisa menikmatin begitu. Itu sinonim sibuk kalau kita di dunia. Lagi sibuk nih. Kalau disebut sibuk tuh pasti kita membayangkan dia tidak ada waktu istirahat, nggak ada waktu menikmatin, nggak ada waktu bersenang-senang, kan begitu. Nanti ahli syurga setelah mereka dihisab di hadapan Allah, keputusan mereka kebaikannya lebih banyak menjadi ahli syurga, maka mereka sibuk dengan berbagai kenikmatan. Kenapa? Karena tidak ada satu sisi pun di syurga itu kecuali semua menyumbang kenikmatan. Pemandangannya mendatangkan kenikmatan. Udaranya mendatangkan kenikmatan. Sampai udaranya, temperatur udara di syurga itu diatur Allah supaya mendatangkan kenikmatan. Makanannya mendatangkan kenikmatan. Pasangannya mendatangkan kenikmatan. Lingkungannya mendatangkan kenikmatan. Kita di dunia ini kadang-kadang makanannya enak, rumahnya bagus, tapi lingkungannya tidak. Ya, punya tetangga misalnya berisik terus kerjanya. Belum terbit matahari sudah berbunyi musik dangdut dia gitu. Ya kan? Di dunia ini kadang-kadang begitu kekurangannya. Kita tidak dapat lingkungan yang nyaman. Surga itu lingkungannya semua nyaman, orang-orangnya semua baik. Ya. Saking tenangnya itu surga, Allah Ta'ala gambarkan la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Tidak kedengaran kata-kata yang tidak berfaedah, apalagi kebohongan. Enggak kedengaran. Apa ucapan yang senantiasa diucapkan sesama ahli surga? Wa tahiyyatuhum fiha salam. Kalau ketemu ucapannya salam, 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 begitu. Maka setiap ketemu dengan sesama ahli surga itu membawa kedamaian, ketenangan, kenikmatan. Di dunia ini kadang-kadang macam-macam lah bentuknya.
Ada kita ketemu dengan orang mendatangkan ketenangan, ada yang membuat darah tinggi kita jadi naik. Kenapa? Perangainya macam-macam. Nah itu di dunia. Ahli syurga, mereka nanti sibuk dengan itu. Sibuk dengan kenikmatan mereka. Sebahagian dari gambaran kenikmatan yang mereka dapatkan, apa kata Allah pada ayat 56? Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum, mereka bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Ya, maka salah satu kenikmatan yang pasti di surga itu punya pasangan. Maka di surga enggak ada orang jomblo, tidak ada duda, tak ada janda. Ya, di surga tak ada itu semua. Semua ada pasangannya. Kalau pasangan dunianya masuk surga, misalnya suami istri masuk surga, insyaallah mereka akan disatukan Allah di sana. Makanya ada ungkapan orang ungkapan orang katanya sehidup sesurga. Dia berharap di dunia ini dia bersama, di akhirat pun nanti bersama. Ya, mudah-mudahan terus bersama sampai ke surga. Ya, itu benar. Bahkan disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, andai kata kita sebagai orang tua beriman kepada Allah, lalu kemudian diikutin oleh anak-anak kita, mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, nanti di surga akan dipertemukan Allah Ta'ala, sekalipun misalnya tempat kita di surga, level kita di surga berbeda, tapi Allah Ta'ala akan pertemukan, Allah Ta'ala akan satukan. Ya. Lalu bagaimana dengan orang misalnya pasangannya tak masuk surga? Di dunia dia ada pasangan, tapi pasangannya tak masuk surga. Kan bisa saja terjadi, suami masuk surga, bininya enggak, begitu. Seperti misalnya katakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu istrinya tak beriman kepada Allah. Nabi Nuh pasti masuk surga, bininya tak masuk surga. Atau ada bininya masuk surga, suaminya tak masuk surga. Ya, seperti Firaun itu kan. Istrinya Asia mukminah, seorang wanita beriman kepada Allah. Suaminya jangan tanya lagi, jahatnya bukan main kan, Firaun. Ya kan? Ada yang dua-dua tak masuk surga. Jadi macam-macam juga pasangan ini. Ada pasangan yang dua-duanya nanti masuk surga, ada yang cuma satu suami saja, ada yang istri saja, ada yang dua-dua tak masuk dua-duanya. Jadi semua nanti di dalam surga ada pasangannya. Kalau bukan pasangan duniawi, Allah sediakan pasangan surgawi, bidadari surga yang Allah Ta'ala sediakan. Semua ada pasangan, enggak ada yang jomblo di sana. Kenapa ini harus ada pasangan? Ya karena salah satu kenikmatan itu disumbang oleh pasangan. Saya sering mengatakan, kalau misalnya kita pergi jalan-jalan, kemana jalan-jalannya? Katakanlah ke tempat-tempat yang sangat mewah, sangat cantik. Orang misalnya pergi jalan-jalan ke Maldives, Maladewa, salah satu destinasi pelancongan tersohor di dunia ini, ya kan? Kalau wisata bahari, itulah yang paling cantik salah satunya. Tapi dia pergi ke sana, nginaplah dia di hotel, di penginapan-penginapan yang di atas laut itu. Tapi seorang diri, enak enggak tuh kira-kira? Tak bawa istri, oh pasti tak enak. Ya, harus ada pasangan. Makan, makanannya mewah, enak. Tapi kita makan sendiri di meja tuh, tak sedap. Ya, mesti ada pasangan. Maka di surga itu, menikmati surga itu bukan kesendirian. Allah Ta'ala menggambarkan pada ayat ini, menikmati surga itu bersama pasangan. Bersama pasangan, barulah dia nikmat. Ya, ya, bersama pasangan. Bukan bersama pasangan orang lain loh ya, pasangan sendiri. Ini ada juga kadang-kadang berangkat dia dari rumah sendiri. Di sana berpasangan, siapa pasangannya? Pasangan orang lain dibawa sama dia. La ilaha illallah, na'udzubillah ya.
Hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan-pasangan mereka, fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka nanti menikmati duduk di atas pelamin-pelamin dipan-dipan yang mewah, ya, tahta dhilali, di bawah naungan-naungan dedaunan yang ada di dalam surga Allah. Bersantai di situ. Duduk tempatnya mewah, berbaring-baring di situ, bernaung di bawah pokok-pokok yang ada di surga tu, sambil memandang-mandang, minum, makan. Oh, sedapnya bukan main. Tak terpikir dengan kreditan. Kenapa? Tak ada orang yang mengkredit di sana. Di dunia ini ada orang kita tengok senyum, tapi dalam otak dia kredit tu bulan depan katanya. Pening kepala dia. Ya kan? Itu di dunia. Di akhirat tidak ada. Di dalam syurga Allah, ya. Maka syurga itu kata Nabi, kenikmatan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang di luar imajinasi kita. Kalau ada muncul bayangan-bayangan di benak kita, kira-kira beginilah syurga. Enggak. Syurga itu kenikmatannya di luar imajinasi manusia. Sehebat apapun orang berimajinasi untuk menggambarkan syurga, pasti enggak bisa. Di atas daripada itu lagi. Ya. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Dan juga termasuk kenikmatan bagi mereka di syurga itu, lahum fiha fakihah. Bagi mereka di dalam syurga itu anwa' al-fawakih al-ladhidhah. Berbagai macam jenis buah-buahan yang lezat. Jadi salah satu makanan ahli syurga itu buah-buahan. Kenapa? Ya, dari dunia kan kita tahu bahwa salah satu makanan yang paling bagus adalah buah-buahan. Tapi kadang-kadang orang melakukan hal sebaliknya. Dia punya buah-buahan, semua buahnya dijual sama dia, habis itu dibelikan ke gorengan. Orang lain makan yang sehat, dia mencari makan tak sehat. Ya, padahal salah satu makanan yang paling bagus itu adalah buah-buahan. Ya, dari dunia sampai ke akhirat. Di akhirat di dalam surga Allah Taala seluruh buah-buahan ada, semua buah-buahan ada. Ya, anwa' al-fawakih al-ladhidhah, berbagai macam jenis buah-buahan yang lezat. Ya, ada beberapa buah-buahan yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran yang nanti akan ada insyaAllah di dalam surga Allah. Antaranya min inab, anggur, ya, tin, buah tin, rumman, buah delima, ya, an-nakhla, kurma. Itu antara buah-buahan yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan nanti ada di surga. Apakah hanya itu saja? Tidak. Semua buah-buahan itu ada. Kelengkeng ada enggak nanti di surga kira-kira? Ada. Ya, pasti ada. Dari mana ditanam? Allah Ta'ala Maha Kuasa menghadirkan itu semua. Ya. Walahum ma yadda'un, dan bagi mereka walahum kullu ma yatlubuna minal maladh wa anwa'in na'im fama talabuhu min dhalik hasala lahum. Ya. Dan mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan dari berbagai macam kelezatan, kenikmatan. Maka apapun yang mereka inginkan langsung mereka dapatkan. Ini di surga Allah. Ya, apa saja yang diinginkan dapat. Pengen makanan ini langsung dapat. Pengen minuman ini langsung dapat. Pengen menikmati suasana begini langsung dapat. Ini cuma kita dapatkan di surga. Kalau di dunia ini enggak ada. Ya, di dunia ini 100 keinginan kita, kalau kita capai 10 dah hebat. Nah, itu di dunia. Ya. Tapi di surga Allah Ta'ala walahum ma yadda'un. Mereka mendapatkan apapun yang mereka pinta. Bahkan tak sempat terucap dari lisan, cuma terbersit di dalam hati, pengen ini, begitu langsung dapat. Nah, begitulah gambaran betapa nikmat enaknya di dalam surga Allah Ta'ala. Di dunia ini kita harus berpeluh dulu, harus capek dulu, harus berproses panjang dulu, baru mungkin bisa kita dapatkan apa yang kita impikan. Itu pun belum memenuhi semua impian kita.
Itu di dunia. Di dalam surga Allah Ta'ala tidak. Ya. Apakah nanti ada keinginan ahli surga itu yang aneh-aneh di sana? Tidak ada. Semua keinginan ahli surga itu keinginan yang baik-baik dan sesuai dengan tabiat manusia pada umumnya. Ya. Karena ada orang bertanya, bagaimana nanti kalau keinginan ahli surga itu yang buruk-buruk, apakah dikabulkan juga? Ya, mana tahu tiba-tiba nanti, karena disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ahli surga itu mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, begitu. Bagaimana kalau misalnya muncul keinginan ahli surga yang buruk, apakah itu dikabulkan juga? Jawabannya mustahil ahli surga itu menginginkan hal yang buruk-buruk. Ya, karena viktor-viktor itu nggak akan masuk surga. Orang-orang yang punya pikiran-pikiran kotor tuh, yang kotor-kotor otaknya, kotor hatinya itu tak akan masuk surga itu. Ya, yang masuk surga tuh orang-orang yang bersih jiwanya. Ya, orang-orang yang suci jiwanya. Maka orang-orang yang bersih suci jiwanya, keinginannya pun yang baik-baik. Ya. Baik, salamun qawlan min rabbir rahim. Termasuk kenikmatan bagi mereka juga, salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka juga mendapatkan ucapan salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim. Ya. Walahum fawqa hadzal na'im. Ahli syurga nanti mendapatkan kenikmatan di atas dari kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan tadi. Apa itu? Salam, mendapat salam dari Allah. Itu lebih nikmat dari pasangan syurga tadi. Mendapat salam dari Allah itu lebih nikmat daripada buah-buahannya tadi. Lebih nikmat daripada istananya tadi. Maka mendapat salam dari Allah ini nikmat yang sangat spesial. Ya. Hanya bisa dirasakan orang-orang yang mendapatkannya. Coba bayangin di dunia ini aja dah. Kalau ada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, lalu kirim salam ke kita, kira-kira senang nggak hati kita? Tiba-tiba ada stafnya presiden mendatangin kita, Pak Prabowo kirim salam, walaupun ini mustahil ke kita misalnya, bayangin aja. Pak Presiden Prabowo nitip salam, ngucapin salam, kira-kira senang nggak kita? Wah, nggak bisa kita pungkiri sebagai manusia biasa. Pasti kita senang gitu kan. Presiden kok kirim salam kan begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, nanti mengucapkan salam. Maka tatkala ahli syurga masuk ke dalam syurga, mereka akan disambut salam dari Allah. Salamun, salamun, salamun. Keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Maka kalau kita ngucapin salam, ya, yang paling minimal ngucapin salam itu ucapkanlah salam. Kalau misalnya kita nulis WA nih, ada orang ngucapin salam disingkat salamnya. Apa dia buat? ASSWWW, macam-macam lah singkatannya ya. Ya, apa singkatannya? Pokoknya warahmatullahi wabarakatuh itu disingkat dengan WWW. Sebetulnya kalau malas nulis panjang-panjang, yang benar itu tulis salam. Salam itu ada maknanya. Salam 5 huruf. Kalau masih malas juga, udahlah, tak usah bersalam-salam lagi. Ya, karena kalau kita singkat, ya tak ada maknanya. Ya, dan tak boleh kita singkat. Jadi singkatan yang paling sedikit dan ada maknanya ucapin salam itu tulis salam. Salam. Itu ada maknanya, ya. Maka ahli syurga nanti mereka mendapatkan salam dari Allah. Ya, salamun, salamun. Saat mereka masuk ke dalam syurga disambut dengan salam dari Allah. Salamun, salamun, selamat. Selamat, selamat, selamat. Salam dari Allah Ta'ala ini satu untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang membahagiakan mereka. Yang kedua, ucapan salam dari Allah Ta'ala ini menjadi realiti mereka di dalam syurga. Menjadi realitas mereka di dalam syurga, bahwa di dalam syurga itu
mereka selamat. Ya, maka di surga nanti nggak ada orang yang sakit-sakitan. Misalnya kebanyakan makan buah, mencret begitu, nggak akan terjadi itu. Ya, tiba-tiba sakit kepala begitu, nggak akan terjadi di surga. Pilek begitu nggak akan terjadi. Ya, maka salah satu yang tidak ada, salah satu unit yang tidak ada di rumah di apa namanya di surga nanti adalah rumah sakit atau klinik. Nggak ada itu. Kenapa? Nggak ada orang sakit. Ya, nggak ada. Jangankan sakit fisiknya, yang sakit hati di surga pun tak ada. Nah, di dunia ini ada orang fisiknya sehat, tapi hatinya sakit. Kenapa? Sakit hati terus menengok orang lain. Sakit dia berarti. Di surga nggak ada. Semuanya selamat, zahiran wa batinan. Zahir batinnya semua selamat, tentram, damai, tenang setenang-tenangnya. Lega betul hidup kalau begitu ya. Sangat lega. Jadi kehidupan yang benar-benar lega itu hanya di surga nanti. Kalau di dunia ini susah kita mendapatkan itu. Ya? Karena tidak pernah kita selamat dari keburukan di dunia ini. Ya, nggak pernah. Mungkin kita selamat, berusaha menyelamatkan diri kita dari bahaya, tapi bukan berarti kita selamat dari keburukan. Ada saja orang yang tak suka misalnya, ada saja misalnya orang yang mengatakan hal-hal yang tak enak tentang kita. Itu pasti bisa terjadi. Dan kita nggak bisa menghindari hal itu. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Di dalam surga Allah Ta'ala semua salamun, semua selamat, sejahtera. Nggak ada nanti yang sakit, tidak ada yang tidak merasa tenang, tidak ada yang susah, nggak ada. Semua selamat di sana. Ya, maka disebut di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menikmati makan minum di surga pun nanti itu tidak akan menyebabkan mereka buang air besar, buang air kecil. Kenapa? Itu menyusahkan mereka. Ya, buang air besar, buang air kecil itu kan menyusahkan kita. Tapi mau nggak mau harus terpaksa. Dia lebih dulu. Sesibuk apapun kita mau ngejar waktu nih, mepet waktu nih, tiba-tiba sakit perut, mana yang diutamakan? Ya ke belakang dulu. Ya kan? Walaupun kita ngejar waktu nih misalnya, udah telat nih gitu. Tapi kalau sakit perut, pasti ke belakang dulu. Maka itu menyusahkan kita nggak? Ya menyusahkan kita dong. Tapi kalau di dunia ini mau nggak mau ya memang begitu modelnya. Di surga Allah hal seperti itu pun dihilangkan Allah Ta'ala. Maka nggak ada kesusahan bagi ahli surga Allah. Semuanya selamat sejahtera. Ya, salamun qaulan min rabbir rahim. Mereka mendapatkan salam dari Allah Ta'ala. Fa idza salima alaihim hasalat lahumus salamah min kullil wujuh. Maka apabila Allah Ta'ala sudah mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka pun mendapatkan keselamatan dari setiap sisi. Wa hasalat lahum tahiyyah allati la tahiyyata a'la minha, dan mereka mendapatkan ucapan penghormatan karena dapat salam dari Allah yang tidak ada lebih tinggi penghormatan selain daripada ini. Maka penghormatan tertinggi yang diperoleh manusia tatkala dia mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita dapat salam dari orang-orang terhormat di dunia ini, kita menjadi merasa terhormat. Tapi ketahuilah, tidak ada penghormatan yang paling tinggi selain ketika seorang hamba nanti mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Ta'ala dalam golongan ini, termasuk golongan yang mendapat salam. Mungkin inilah alasan kenapa sebagian orang saat baca Yasin sampai diulang-ulang ini ayat. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sampai diulang-ulang. Karena mungkin mengharapkan sekali dia masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya dikatakan nanti kepada orang-orang kafir,
berpisahlah kamu pada hari ini hai orang-orang yang berdosa, ya. Wa yuqalu lil musyrikin lil kuffar, ya, lil mujrimin, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa, ya, tamayyazu 'anil mu'minin, ya, berpisahlah kamu dari orang-orang beriman ini, jauhkan diri kamu dari mereka. Fala yaliqu bihim ayyakunu ma'akum, tidak layak kamu berada di barisan mereka. Nah, di dunia ini kita bisa ngumpul di satu tempat. Di satu tempat bisa ngumpul orang, di situ ada ahli ibadah, ada ahli maksiat, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, di dunia itu bisa. Ya. Kalau misalnya kita ke pasar, di pasar itu kan ngumpul semua orang di situ. Di pasar itu mungkin ada ahli ibadah yang lagi belanja, ada imam sholat yang lagi belanja, ya, ada orang beriman, ada orang yang tak beriman pun ada, tukang copet pun ada, pelaku dosa pun ada, pelaku maksiat ada, ngumpul di situ, bisa menyatu di satu tempat. Itu di dunia ini. Tapi nanti di akhirat nggak bisa. Otomatis nanti akan berpisah, akan menjauh. Maka kita itu hanya nanti akan ngumpul dengan orang-orang yang sealiran dengan kita. Sealiran dalam artian akidahnya sama, amal ibadahnya sama, keimanannya sama. Hanya akan berkumpul dengan mereka. Nah, ya. Kita tidak akan ngumpul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Maka saat di dunia ini, lihat kita ini ada di kumpulan yang mana. Makanya Nabi SAW sebut, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan bersama orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai di dunia ini? Perhatian kita kepada kelompok yang seperti apa? Ketertarikan kita kepada siapa? Kalau ketertarikan kita, kecintaan kita terhadap orang-orang saleh, orang-orang baik, maka insya Allah kita akan bersama dengan mereka. Nah, ya. Tapi kalau kecenderungannya kepada sebaliknya, maka nanti akan bernyatu dengan mereka juga. Nah, maka di akhirat nanti orang mukmin dengan kafir itu, orang ahli taat dengan ahli maksiat itu seperti minyak dengan air, tak akan menyatu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini berpisahlah kamu wahai para pendosa, kata Allah, dari orang-orang yang beriman. Enggak bisa menyatu, maka berpisah nanti di sana. Di sana ada kelompok mukmin, di sini ada kelompok kufar. Di sana ada kelompok ahli syurga, di sini ada kelompok orang-orang kafir. Sekalipun kita di dunia ini satu darah, satu ayah, satu ibu, tapi kalau berbeda imannya, di sana nggak akan bisa menyatu. Nah, ya, maka satu aja yang menyatukan kita di akhirat nanti. Apa itu? Iman dan takwa kita kepada Allah. Cuman itu yang menjadi tali penyatu bagi kita, cuman itu. Nah, maka yang benar-benar menjadi keluarga kita itu pun adalah orang-orang yang sama akidahnya dengan kita. Nabi Nuh alaihi salam saat anaknya tak mau naik ke atas bahtera itu, naik ke atas perahu itu, Nabi Nuh itu munajat kepada Allah. Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, innahu min ahli. Wahai Tuhanku, itu anakku yang tak mau naik ke atas perahu ini, tolong selamatkan, karena dia keluargaku, dia anakku. Apa dijawab Allah Ta'ala? Innahu laysa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena tidak beriman. Ya, tidak beriman. Baik, maka nanti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang pendosa saat mereka hidup di atas dunia, mereka akan berpisah dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Fala yaliqu bihim ayyakunu ma'akum, karena tidak layak nanti mereka bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka saat itulah nanti tampak jelas bagi kita perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada ayat 60 kata Allah Ta'ala, Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, alam a'hada ilaikum,
bukankah aku telah sampaikan kepada kalian, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kamu taati syaitan. Ya, ini nanti Allah Ta'ala sampaikan, ucapkan kepada orang-orang kufar tadi, pada orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Kata Allah, bukankah dulu saya sudah peringatkan kalian, alla ta'budu syaitan, jangan ikuti syaitan. Kenapa? Karena yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka syaitan. Ya, syaitan itu bersumpah kepada Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan mereka semua. Ya, saya akan goda mereka semua, usahakan mereka semua supaya masuk ke dalam api neraka. Nah, jadi tujuan hidup iblis itu, syaitan itu cuma satu, bagaimana supaya kita masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa itu pasti tunduk kepada syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Makanya setiap kali kita mau melakukan kebaikan, coba rasakan, pasti hadir syaitan untuk menghalangi kita, berusaha untuk menghalangi kita. Kalau misalnya kita punya duit 200.000, lalu kita pergi ngopi-ngopi ke kedai, makan, berat tidak mengeluarkan duit itu? Kita makan misalnya 6-7 orang, harganya berapa? 200.000. Berat tidak mengeluarkan itu? Pada umumnya tidak berat. Ya, kenapa? Ya, karena kita tidak dalam konteks ibadah tadi. Tapi coba duit 200.000 itu, niat nih, besok saya mau masukin ke kotak infak nih 200.000 nih. Ketahuilah dari rumah sampai ke masjid itu dirongrongin iblis terus ini telinga kita nih. Jangan, 100.000 aja dah. Kalaupun kamu tetap mau infak 100.000 aja dah. Jangan sampai 200. Padahal duit kita. Gitu. Maka ketika kita berusaha untuk ibadah, pasti godaan itu muncul. Pasti godaan itu muncul. Nah, tapi kalau di luar dari itu enggak ada, dia biarin kita. Nah, ya. Maka hanya satu golongan manusia yang enggak akan bisa disesatkan oleh iblis ini. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang paling susah digoda syaitan itu siapa? Orang-orang yang benar-benar ikhlas. Maka salah satu senjata terampuh kita dari syaitan itu apa? Ikhlas dalam ibadah. Karena orang yang tidak ikhlas itu paling gampang disesatkan oleh syaitan. Makanya orang yang tidak ikhlas itu di hadapan manusia mungkin dia tampak baik, tapi di luar dari itu jeleknya minta ampun. Kenapa? Saat tadi di hadapan manusia, dia di bawah kontrol syaitan. Kata syaitan itu, udah kamu berpura-pura baik, berpura-pura taat di hadapan manusia. Saat kita sudah tak bersama manusia lagi, syaitan ini kontrol lagi. Apa dia bilang? Kamu sudah bebas, lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Kebaikan yang tadi di hadapan manusia jadi tak ada artinya, bahkan bisa menjadi dosa juga karena tidak ikhlas. Ketika tak bersama dengan manusia, makin menjadi-jadi. Kenapa? Benar-benar ada di bawah kontrol syaitan. Maka kata Allah Ta'ala, ya Bani Adam, alla ta'budu syaitan. Wahai Bani Adam, bukankah aku sudah peringatkan kalian dulu supaya jangan kalian menyembah syaitan. Menyembah syaitan itu tidak semestinya kita sujud kepadanya, tapi saat kita mengikutinya, menurutinya, itu sudah dikatakan kita mengabdi kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kenapa dikatakan musuh yang nyata? Karena setiap saat syaitan ini menebar permusuhan kepada kita, mencelakakan kita, menyesatkan kita. Fa kaifa li'aqil ayyuti'a aduwwah? Bagaimana orang yang berakal bisa taat kepada musuhnya? Kita kalau ada akal kita, bisa enggak kira-kira kita taat kepada musuh kita? Enggak bisa. Pasti kita enggak mau. Ada musuh kita, mau enggak kita taat sama dia? Enggak mau.
Nah, misalnya sekarang yang lagi viral perang apa namanya, Iran dengan Israel. Musuhnya Iran, Israel. Musuhnya Israel, Iran. Kira-kira Iran tuh mau nggak ngikutin kemauan Israel? Nggak mau. Kenapa? Ya musuhnya. Mau nggak kira-kira Iran tuh ngikutin Amerika? Nggak mau. Musuh dia, ya kan? Nah, tapi terjadi hal yang aneh dalam kehidupan setiap kita. Apa itu? Kita suka ngikutin musuh kita. Siapa musuh kita itu? Syaitan. Nah, makanya Allah Ta'ala mengatakan fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia musuh kamu. Jadi kita ini kadang-kadang kurang kesadaran bahwa musuh terutama kita adalah syaitan. Bahkan kita ini sesama manusia bermusuhan pun tahu nggak siapa penyebabnya? Syaitan. Kita ini berantem, ribut, ya, saling benci-membenci, aktornya syaitan. Makanya Nabi Yusuf itu setelah lama berpisah dengan saudara-saudaranya, kemudian disatukan kembali setelah sekian puluh tahun, Nabi Yusuf tidak marah dengan perilaku saudara-saudaranya dulu. Nabi Yusuf justru mengatakan, memuji Allah Ta'ala yang menyatukan kembali mereka setelah syaitan memisahkan kita. Ketahuilah, tidaklah berantem adik-beradik kecuali di tengah-tengah mereka itu ada syaitan. Bahkan tidak berantem suami istri kecuali di tengah-tengah mereka ada syaitan. Jadi kalau kita berantem suami istri, ketahuilah di tengah-tengah kita itu syaitan sedang ketawa. Masalahnya sebetulnya sepele, jadi besar ribut. Siapa yang besar-besarin? Iblis, syaitan. Akhirnya masalah yang kecil itu tampak seolah-olah sangat besar, berantem. Bahkan orang di dalam masjid, kalau ada riwayat yang disebut dalam kitab Talbisul Iblis itu, ya, kalau orang nggak bisa dihalangin syaitan untuk ke masjid, tetap dia ngotot, saya tetap ke masjid. Apa yang dilakukan syaitan? Syaitan berusaha membuat orang berantem di masjid. Ada nggak orang berantem di masjid? Ada. Ya. Berganti pengurus, tak mau dia lagi datang ke masjid. La ilaha illallah. Masjid itu kan tempat kita sholat, iya kan? Ya, mau pemilihan pengurus masjid ada yang berantem. Emang berapa tunjangan pengurus masjid? Tak ada rasanya kan? Yang ada pengurus itu pening kepala dia. Gimana nih biar cukup biaya operasional masjid ini? Gitu kan? Tapi bisa orang berantem gara-gara itu. Siapa aktornya? Syaitan. Makanya Nabi itu, Allah Ta'ala bilang dalam Quran, kalau engkau sudah merasa tidak beres, muncul hal-hal yang buruk dalam diri kita, cepat-cepat fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillah, baca a'udzubillah, baca a'udzubillah. Berlindung kepada Allah daripada bisikan syaitan itu. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Karena kalau cuma kita mau melawan dengan diri kita, besar kemungkinan kita kalah. Ya, besar kemungkinan kita kalah. Kenapa? Karena bisikan-bisikan syaitan itu selalu selari dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Maka kalau cuma ngandalin diri kita, besar kemungkinan kita pasti kalah. Bagaimana supaya bisa kita menang dan selamat? Harus minta perlindungan sama Allah. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita bisa selamat dari itu. Baik, itu saja rasanya kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang baik dari